Pak. Bapak. Masih Masih semangat, Pak. Pak, masih. Masih ada kopi di atas meja. Ya, Oke, silakan Semangat masih baik. Pak. Silakan Gorengan, Pak Ali. gorengan. Kan gitu, Pak. sambil ngopi-ngopi ya Semangat. Bapak Ibu, Ayo, silakan lanjut. Ya, kopi di atas santai-santai aja. meja masih ada. Semangat Pak. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke. Baik, materi saya ini tentang deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Nobul ya Bapak Ibu. Ini mungkin baru ya, baru dan mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya. Oke, sebelum kita mulai membedah sebuah aplikasinya, kita mulai dulu dari materi dulu, latar belakang dulu, kenapa penting kita untuk mencegah dan deteksi dini bullying di dalam sekolah kita. Jadi banyak sekali ya berita-berita tentang perundungan di dunia pendidikan Bapak Ibu. Mulai dari ditendang, dipukul dari yang paling ringan, bahkan terus sampai yang kasus-kasus yang sampai fisik ya, ke fisik. Ini ada contoh di SMP Banyuwangi, tulang pahanya harus dipotong 4 cm seperti ini. Kemudian di Medan ini ada yang sampai tewas ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali berita-berita ini selalu bertebaran karena hal ini selalu ada di sekitar kita. Nah, ini juga kepala sekolahnya sampai terancam sanksi ya di MTS di Kota Mobagu ya. Ini karena sampai meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, apa dan mengapa banyak sekali kasus perundungan di dunia pendidikan kita dan bagaimana cara menyikapinya, Bapak Ibu? Nah, yang pertama kita harus eh, pahamkan dulu tentang perundungan ini nanti bukan untuk kita saja, tapi untuk siswa kita. Jadi ini fungsi dari aplikasi ini adalah deteksi deteksi dini dan alat untuk edukasi kepada siswa kita. Jadi selama ini kita sudah jelaskan kepada siswa perundungan tuh gini gini gini, tapi ternyata masih saja terjadi hal-hal perundungan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Itu pertanyaan besarnya ya. Sudah kita sampaikan jangan merundung temannya ya, anak-anak seperti itu, tapi ternyata realitasnya masih banyak kasus-kasus perundungan terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu kita mulai bedah satu persatu terkait dengan perundungan ini, Bapak Ibu. Jadi bullying atau perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan berulang kali ya, dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ya. Jadi ini menurut pengertian American Psychology Association ya. Jadi ketidaknyamanan itu juga termasuk perundungan. Bukan hanya sekedar sesuatu yang berkaitan dengan fisik. Sebenarnya perundungan ini sudah sudah dipopulerkan oleh dan Always ini tahun 73 sebenarnya Bapak Ibu. Ini bukan hal baru ya. Jadi pada tulisannya itu bullying terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam satu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan eh, antara kekuasaan hingga kekuatan. Jadi memang kalau ada yang lebih kuat di antara teman-teman siswa, kemudian yang satunya lemah, itu memang rentan terjadi perundungan. Itu hal yang wajar karena manusia itu pasti ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa. Dan potensi bagi yang berkuasa, jika menyalahgunakan kekuasaannya, maka akan terjadi perundungan seperti itu. Nah, kategori perundungan itu ada 4 ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah verbal, kemudian fisik, ketiga sosial, dan yang keempat cyber ya atau dunia maya istilahnya. Kita perpendek menjadi cyber biar gampang dalam penyebutannya. Nah, untuk yang verbal, ini ternyata perundungan bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan pukul memukul atau hingga melukai ya. Verbal saja, ini membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, menyebut nama temannya dengan sebutan yang tidak pantas, itu ternyata juga termasuk perundungan, Bapak Ibu. Ini sering terjadi di sekitar kita, di siswa-siswa kita ya, bergosip, memaki,
Kalau kita perhatikan film-film barat ya, film drama ataupun film action, itu mereka tidak pernah satupun menyebut nama teman-temannya, orang di sekitarnya dengan panggilan yang tidak baik seperti itu. Jadi misalkan, "Hei si gendut, hei si kurus," atau "Hei si cungkring," ya seperti itu. Itu sebenarnya termasuk perundungan Bapak Ibu. Itu memang nggak ada. Kalau di budaya Eropa itu memang sejak dulu mereka sangat menghargai eh, kehormatan seseorang seperti itu. Dan ini eh, masalahnya terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Itu sudah terjadi sejak kita masih kecil. Kita dulu waktu masih kecil merasakan sendiri. Bahkan bukan hanya panggilan-panggilan yang tidak baik pada kita, bahkan kalau kita lagi guyonan sama teman-teman, kita sering menyebut nama bapaknya seperti itu ya. Itu sebenarnya termasuk perundungan, Bapak Ibu. Tapi perundungan yang tingkat ringan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fisik, ya, perundungan fisik. Ini menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju dan lain-lain, menjegal ya, apapun itu sebenarnya termasuk perundungan. Jadi Bapak Ibu, apa, perhatian dinas pendidikan kalau di Eropa sama di luar negeri ya, itu mereka sangat sangat perhatian sekali terkait perundungan ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalkan ada seseorang itu menyebut kita, kamu orangnya kurus kecil, tadi fisik, kemudian apalagi sampai fisik seperti ini, verbal saja mereka itu bisa menelpon polisi Bapak Ibu. Dan polisi pasti akan datang dan akan membantu eh, si orang yang menjadi korban perundungan tersebut, walaupun itu adalah hal-hal yang sangat ringan sekali. Bahkan di Indonesia itu sudah dianggap hal yang biasa atau lumrah, Bapak Ibu. Dan itu ternyata semuanya adalah termasuk perundungan. Kemudian yang cyber, saya media sosial ya, ini perolok-olok begitu kan kita Cina, berbagai bohong, kemudian perang kata-kata yang memecah, ya. Kemudian membuat akun palsu untuk orang dari grup, yang kita termasuk perundungan. Eh, di dunia cyber, di dunia media sosial di Indonesia itu termasuk yang barbar ya. Jadi memang etika kita dalam hal perunding itu sudah dianggap hal yang biasa, Bapak. Di media sosial kita komentar yang aneh-aneh, bahkan sekarang ini ada kasus Palestina Israel, banyak sekali konten-konten yang memang benar-benar eh, gimana ya, yang itu sebenarnya termasuk perundungan dengan komentar-komentar penyerbuan-penyerbuan dari Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata perundungan itu luas sekali eh, cakupannya. Nah, solusinya terkait dengan kebiasaan yang sudah ada di lingkungan kita, ini adalah solusi yang salah satunya adalah eh, deteksi dini atau edukasi serta penyadaran siswa tentang bahaya bullying dan dampaknya ya. Jadi tadi itu harus tahu dulu siswanya apa saja yang termasuk perundungan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang perlu disampaikan ke siswa, dampaknya ini sebenarnya sangat banyak. Yang pertama ya, walaupun ini perundungan tingkat ringan, dampaknya pasti juga akan terkait sama hal ini. Yang pertama ini sulit konsentrasi belajar ya. Kemudian menurunnya kehadiran atau absen, kemudian menurunnya prestasi akademik, berkurangnya minat pada tugas, kemudian berkurangnya minat kegiatan di sekolah, dan yang terakhir sampai DO, Bapak Ibu. Ini boleh jadi juga akibat dari perundungan dari teman-temannya ya. Mungkin secara umum kita sebenarnya sudah tahu, kita sudah merasakan, tapi karena itu perundungan-perundungan yang tingkat ringan dianggap wajar sama kita, maka siswa yang menjadi korban ini akan mengalami dampak-dampak yang sangat sangat besar ya, seperti itu Bapak Ibu, bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian dampak bullying secara umum kami kira Bapak Ibu sudah bisa membaca sendiri. Nanti ini materinya akan kami bagikan ya di grup WA. Nah, kemudian bagaimana mengedukasi bahaya perundungan agar lebih mendalam kepada siswa kita, Bapak Ibu.
Salah satunya yaitu kita menggunakan alat bantu analisis sosiometri bullying. Jadi ini adalah buatan tim kami termasuk Bapak Dr. Rojabi tadi. Kita mencoba menciptakan sebuah alat aplikasi namanya deteksi dini bullying, aplikasi sosiometri Nobul ya. Nah, kita akan coba dulu Bapak Ibu untuk 50 orang saja ya. 50 orang yang untuk mencoba menjadi, katakanlah kita dalam satu kelas ya, satu kelompok kelas. Saya minta absen 50 orang saja. Silakan diisi eh, ini. Saya butuh nama Bapak Ibu. 50 orang pertama saja nanti yang bisa mengisi angketnya ya. Yang lain tidak apa-apa, bisa lihat-lihat saja, tapi nanti jangan diisi. Saya kirim linknya di chat Zoom ya. Sebentar. Chat Zoom. Mana chatnya ini ya? Share screen. Ya, posisi chatnya ada di mana ya Bapak Ibu? Oh ini. Ya, saya kirim chat Zoom-nya. Mohon tidak diisi ya. Tidak disundul. Jangan ngisi ini. Silakan diisi. Saya butuh nama 10 orang saja. 50 orang untuk mengisi nama untuk kita akan coba praktekkan aplikasi analisis sosiometri ini. Silakan diisi link yang ada di chat Zoom atau yang ada di layar ini, SID garis miring tes absen 1 ya. Ini saya hanya butuh nama ya Bapak Ibu, ini bukan absen untuk webinar ini. Silakan diisi nama saja ya. Linknya ada di chat Zoom atau ada di layar. Oke, kita langsung cepat ya. Kalau sudah 50, silakan berhenti ya. Oh, ini sudah banyak. Saya kira stop dulu Bapak Ibu. Yang lain nggak apa-apa, nanti lihat-lihat aja ya. Oke, saya ambil 50 peserta saja di sini. Ya. Oke, silahkan tidak usah mengisi lagi terlalu banyak karena pesertanya. Kita butuh 50 sukarelawan aja. Saya ambil aja dari atas ya. Sekarang kami akan coba buka aplikasinya Bapak Ibu. Ini nama aplikasinya adalah Sosiometri Nobul seperti ini. Ini berbasis Excel ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi aplikasi ini bisa dijalankan apabila makronya sudah aktif. Untuk mengaktifkan makronya, silakan klik tombol Enable konten yang ada di sini. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ini adalah memasukkan data absen siswa ya atau peserta kita ya, seperti ini. Eh, jadi nanti ini akan saling terkait. Jadi Bapak Ibu harus punya dulu data dari siswa kita. Ini saya hapus dulu. Nah, saya ambil 50 saja ya Bapak Ibu tadi dari data Bapak Ibu yang ngisi data absen. Nanti yang tidak masuk data namanya di sini tidak usah ngisi, tapi boleh lihat ya, boleh lihat angket-angketnya. Oke, saya masukkan di sini. Nah, kita aplikasi ini sebenarnya bisa diisi secara offline, jadi bisa dicetakkan angketnya. Di sini ada angket yang bisa dicetak print langsung seperti ini. Sudah ada plus data nama tadi yang Bapak Ibu isi. Kemudian ini tinggal di print aja kalau mau dibuat versi offline atau melakukan secara manual, secara biasa. Kemudian kalau kita mau membuat angket ini secara online, ini juga bisa memanfaatkan Google Form dan nanti datanya bisa langsung ditarik ke dalam aplikasi ini. Di Google Form sendiri ini sudah disediakan ya Bapak Ibu. Ini angketnya sudah ada.
Di aplikasinya ini kita akan coba cetak dulu dalam bentuk daftar namanya di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk nama-nama yang tidak ada di sini, tidak usah ngisi formnya, tapi boleh lihat ya. Nama-namanya bisa dilihat di form ini. Kita coba upload dulu ke Google Form sebentar ya. Jadi picture satu ya. Oke, ini adalah angketnya. Kita ubah dulu nama-namanya. Saya minta waktunya sebentar, 2 menit saja. Oke, setelah kita dapat nama-nama Bapak Ibu di sini, katakanlah ini nama peserta kita ya Bapak Ibu. Saya akan eh, bagikan link absennya. Jadi nanti angketnya seperti ini, Bapak Ibu isi angketnya. Eh, Apabila nama Bapak Ibu ada di antara ini, silahkan nanti bisa mengisi angketnya. Kalau tidak ada, jangan diisi angketnya, cukup dilihat saja ya. Oke. Ah, dan sekarang Bapak Ibu bagi yang namanya masuk, silahkan Bapak Ibu isi angketnya langsung di link ini ya. S.id garis miring tes SNB. Saya bagikan di chat Zoom-nya. Oke, silakan bisa diklik Bapak Ibu yang ingin ngisi angketnya. Jadi angket ini berisi 3 bagian utama. Yang pertama ini adalah data Anda seperti ini, data Anda sendiri. Kemudian lihat ada daftar nama. Di sini ada nama sama nomor absen Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi rujukan nomor absen Anda. Nomor absen Anda nanti silakan diisi di bawahnya sesuai dengan nomor yang ada di tabel ini ya. Oke, silakan kita mulai. Isi waktunya cuma 5 menit. 20, 21. Silakan Bapak Ibu yang ada di namanya yang ada di daftar link daftar hadir ini isi angketnya, alamat angketnya ada di chat Zoom ya. S.id tes strip SNB. Oke, Bapak Ibu sambil ngisi, jadi saya akan praktekkan tentang angketnya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi sambil ngisi yang online ya. Jadi di angket ini ada 3 bagian. Yang pertama ini adalah identitas kita sebagai peserta. Kemudian ada poin pertanyaan A. Ini tentang kejadian yang menimpa padaku ya. Kejadian perundungan. Pertanyaan ini ada 5 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan terkait sama teman di kelas. Yang terakhir adalah teman di luar kelas. Yang pertama, siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku, misalkan membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, atau mempermalukan. Nanti lihat absen yang ada di atasnya atau sini, langsung diisi nomor siswanya seperti itu. Misalkan siswa nomor 3, eh, Aza, misalkan saya siswa nomor 1 ini ya, Ibu Reka Manta ya. Misalkan jawabannya siswa nomor 3, kemudian jawabannya diisi.
apa misalkan salah satunya dia meledek gitu ya. Seperti itu. Kemudian siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik padaku, misalkan menampar, mendorong, mencubit, menjambak dan lain-lain. Jika tidak ada dikosongkan saja. Ya, jika ada maka itu diisi. Ya. Kemudian siapa teman yang pernah melakukan perundungan sosial padaku, misalkan mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, jika ada diisi, misalkan siswa nomor 17 ya. Ah, misalkan jawabannya adalah mengucilkan ya, diisi aja alasannya, mengucilkan. Ini sama juga berlaku untuk yang link absen online yang seperti ini. Pertanyaannya sama. Jika ada jawabannya, maka silakan diisi sesuai dengan nomor absen yang ada di atasnya ini ya, Bapak Ibu. Jadi sering ke atas ke bawah seperti ini cara ngisinya. Ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang keempat, siapa teman yang pernah melakukan perundungan dunia cyber padaku? Misalkan di medsos memperolok, pesan menyakiti, menghina, kabar bohong, perang kata, flaming, akun palsu, mengucilkan seseorang dari grup ya seperti itu. Dijawab seperti itu. Yang terakhir, siapa teman di kelas lain jika ada yang pernah melakukan perundungan pada saya? Ya, misalkan kelas berapa? Yang pernah loh Ibu Bapak Ibu, bukan kejadian sekarang. Kalaupun dulu-dulu kejadian 3 bulan lalu, nggak apa-apa tetap diisi. Karena ini bukan alat pelaporan perundungan, tapi deteksi dini ya. Misalkan ada teman yang pernah melakukan, yang pernah saja itu sudah masuk ke data ini. Oke ya. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah evaluasi diri tentang diriku sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang lain sambil ngisi ya, sambil ngisi eh, ngisi angket yang online tadi yang 50 orang. Nah, di sini ini deteksi dini, yang tadi itu kejadian perundungan pada saya, yang ini adalah evaluasi dini, evaluasi diri saya. Ya, misalkan aku memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya, seperti itu. Misalkan jawab iya maka dikasih centang seperti ini. Kemudian aku bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain, kalau tidak dikosongkan aja. Aku ingin mengendalikan orang lain jika ia dijawab centang seperti ini. Kemudian aku kasar dengan orang lain, misalkan mendorong atau berkelahi. Kalau tidak, dikosongi aja. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ini dicentang. Aku tidak peduli dengan perasaan orang lain. Misalkan, jika tidak dikosongkan. Aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu. Kemudian, aku terkadang memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Memaksakan ya. Aku terkadang memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi ya. Ini sering terjadi biasanya di anak-anak ya, di tingkat anak-anak ya, memaksa meminta uang kepada temannya seperti itu. Aku meminjam barang teman tapi tidak mengembalikannya. Aku terkadang, ya ini termasuk perundungan ternyata Bapak Ibu. Pinjam barang, tapi ini juga terjadi pada orang dewasa ya. Eh, Pinjam uang kemudian kalau menagih yang 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 minjam lebih galak daripada yang meminjam seperti itu. Itu juga terjadi sampai dewasa. Itu ternyata termasuk perundungan. Kemudian aku terkadang melanggar peraturan, kemudian aku terkadang kasar terhadap orang dewasa, misalkan orang tua atau guru. Aku membuat lelucon ras, budaya, agama, atau orang yang mereka sukai. Dan yang terakhir, aku tertawa saat ada orang lain yang diancam atau ditakut-takuti. Ini evaluasi dirinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini cara mengisinya seperti ini saja. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama data siswa. Ini ada daftar nama absen siswa. Kemudian tentang kejadian yang terjadi padaku. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri tentang diriku sendiri. Nah, berikutnya jika sudah kita masuk ke input data di sini. Setelah memasukkan data ini, Bapak Ibu, sorry ini kita rubah dulu menjadi 50 orang ya. Karena ini full 50 orang. Bentar. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu misalkan sudah eh, diisi tadi angkanya oleh siswa, maka kita masukkannya di sini di halaman input data siswa ya.
Aplikasi ini selain bisa diisi manual seperti ini bisa juga impor data dari Dapodik, Bapak Ibu. Ada tombolnya ini Dapodik, jadi diekspor saja dari Dapodik. Kemudian ini juga bisa copy paste dari file Excel biasa jika misalkan sudah punya absen ya, absen berbentuk Excel. Sehingga tinggal seperti ini, kemudian dipaste saja seperti ini, jadi datanya sudah masuk. Kemudian cara memasukkannya di sini, misalkan Ibu Rekha Mamta ya, misalkan tadi dari angketnya cara mengisinya ini siswa nomor 3, maka di sini diisi siswa nomor 3 ya. Kemudian dari angketnya alasannya ini apa? Alasannya kita cek dulu. Misalkan meledek. Nah, di sini tulis meledek. Jadi jawabannya singkat saja sebenarnya. Oke. Kemudian untuk sisi kanan tadi yang untuk evaluasi diri. Jadi kalau dia dijawab iya, maka dicentang seperti ini. Kemudian yang 3 dicentang. Kalau yang dijawab tidak, maka dikosongkan saja seperti itu. Itu cara mengisinya, Bapak Ibu. Ya. Jadi simpel dari itu saja ini sudah selesai nanti akan dianalisis sendiri oleh aplikasi ya. Seperti itu. Oke, karena ini sudah kita cek Bapak Ibu yang ngisi secara online angketnya. Wah, ini ya. Nah, ini sudah diisi ya. Bapak Ibu sudah berapa orang? Ya, 45. Oke, waktunya sudah melewati 5 menit. Kami langsung ambil saja ya datanya Bapak Ibu. Ini ngisinya nanti misalkan ada seseorang yang kena ya, kena jadi perundung itu nggak apa-apa ya. Ini hanya game saja permainan atau pura-pura karena online kita juga nggak saling kenal satu sama lain di sini. Oke, kebetulan mungkin jawabannya sembarangan ya seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu sudah ngisi data di sini. Kemudian ini dari aplikasi, ini bisa langsung diambil datanya ya. Bapak Ibu tinggal klik tombol impor dari Google Sheet di sini. Oke, kita stop ya yang online. Silakan di stop dulu karena datanya sudah kita ambil. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil ambil data dan ini akan otomatis urut sesuai dengan nomor absen yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, ini ya. eh, Oke, udah masuk. Ada yang belum ngisi, kita nggak apa-apa ya, biarin aja. Nah, Bapak Ibu, berikutnya nanti di sini langsung diambil datanya dan jawabannya seperti ini. Kemudian sampai di sini tugas Bapak Ibu sudah selesai semua ya. Jadi sebar angket, diisi siswa, direkap. Kalau online seperti ini langsung masuk ya. Jadi waktunya hanya 10 menit sudah selesai semua. Oke, kita mulai dari Vera ya. Kayaknya tadi nomor satu bukan Ibu Vera ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Eh, kita mulai dari analisis yang pertama. Jadi dari angket tadi, ini langsung ketahuan kita sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Jadi bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku. Semuanya akan teranalisis. Jadi misalkan kita tidak jujur, ini nanti kita akan dijujurkan oleh jawaban dari teman-teman kita ya Bapak Ibu. Pasti akan ketemu ya. Oke, yang pertama sebagai korban kita mulai dari peserta nomor satu ini Vera ya. Oke, kita mulai. Nah, ini Vera mengadukan 4 orang dari teman-temannya, yaitu perundungan verbal, fisik, sosial, cyber, ada semuanya ya. Kemudian siapa saja yang diadukan itu sebenarnya langsung terlacak di sini. Yang verbal itu ini Desi, kemudian yang fisik Aziz Azza Farah Akila, kemudian yang sosial Ibu Nurin Zuhro ya. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu, ini hanya ini ya game ya, bukan benar-benar terjadi sama kita ya, karena eh, kita juga nggak saling kenal di sini. Di sini akan teranalisis sendiri Bapak Ibu seperti ini. Kemudian alasannya apa saya mengadukan mereka? Ini langsung terlihat semuanya Bapak Ibu. Nyinyir, suka kepo, suka ngancam, yang lain-lain seperti itu. Ya, jadi langsung dianalisis seperti ini saya sebagai korban. Kemudian di sini ada tipsnya, jika aku mengalami perundungan, maka apa yang harus aku lakukan? Ya, ini sebagai korban. Ya, ini ada tipsnya. Bapak Ibu, misalkan harus tetap tenang, misalkan dengan mengambil nafas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. Yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Jangan menunjukkan kelemahan kita seperti itu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini bisa kita cetak sebagai laporan kita sebagai perseorangan.
Kemudian yang kedua, ini akan dianalisis kita juga sebagai pelaku. Jadi tadi juga sebagai korban, sekarang kita sebagai pelaku. Nah, Ibu Vera kebetulan ini dilaporkan oleh temannya dua aduan untuk verbal, satu aduan fisik, dua aduan sosial, dan tiga aduan perundungan verbal. Ya, di sini langsung terlihat alasan teman menuduh verbal padaku. Ini berteriak, kemudian yang fisik ya tidak diisi. Kemudian memelak saat pulang sekolah. Ini yang sosial dan yang terakhir eh, pernah marahin saya via WA di cyber seperti itu ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu kalau mau menampilkan nama temannya yang menuduh, ini bisa kita tampilkan di sini. Jadi ini ada buka tutup atau tampilkan atau sembunyikan Bapak Ibu. Ada pilihannya di sini. Siapa saja tadi yang mengadukan, tapi ini tidak kami sarankan untuk ditampilkan namanya, karena kalau terlihat temannya nanti ini dapat merubah status sosial ya. Hubungan mereka bisa berubah kalau mereka tahu siapa yang menuduh mereka sebagai perundung, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini langsung terlihat, ini ada peringatan kalau kita nampilkan sebagai contoh di webinar saja ya. Teman yang mengadukan saya, ini Wahyu Widya Marsudianti, kemudian Ibu Sri yang mengadukan saya untuk verbal. Kemudian yang mengadukan fisik, ini Virus Sela Salsabila, untuk yang sosial, Nurin Zuro Manggar, dan Ibu Manggar ya. Dan untuk yang cyber, Titi Nurdianti, Imansyah, Muhammad Mulia Rahman, Pratiwi Anggraini ya. Ini yang menyebut nomor satu tadi ya. Jadi semuanya sebenarnya ketahuan di sini. Oke, kemudian alasannya apa? Kemudian mengapa aku berpotensi menjadi perundung? Itu tadi dari eh, pertanyaan kedua, bagian ketiga, pertanyaan tentang evaluasi diri, kita menjawab ada 8 pilihan tadi. Apa saja itu tadi? Ini kejujuran kita langsung terlihat. Aku ingin mengendalikan orang lain. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Jadi ini jawaban kita. Jika kita cocokkan dengan jawaban dari teman-temannya itu cocok, maka mereka adalah anak yang jujur, Bapak Ibu, tentang perundungan seperti itu. Jika temannya sudah bilang ini, kemudian dia tidak sama antara pilihannya yang di bawah tadi, maka dia tidak jujur tentang evaluasi dirinya seperti itu. Oke. Jadi di sini langsung teranalisis semuanya Bapak Ibu. Dan ini misalkan mau dicetak, mau dikasih foto, bisa ya. Tapi syaratnya ini harus ada nomor induknya. Jadi misalkan kita kasih dulu nomor induk. Nah, biar nanti hasilnya ada fotonya ya. Kita coba kasih foto siswa nomor satu, ya ini ada fotonya ya. Nah, ada folder fotonya, nanti dia otomatis tampil sendiri fotonya seperti ini. Oke, sebagai korban. Nah, di sini langsung terlihat ada fotonya. Kalau mau dicetak PDF, bisa ya Bapak Ibu dicetak langsung aja di sini PDF dari siswa nomor satu sampai siswa nomor 3. Nanti akan terlihat laporannya sebagai korban. Ya, di sini kita lihat dia akan menggenerate sendiri PDF-nya. Oke, ini langsung keluar ya sebagai korban. Jadi ini bisa dibuat laporan atau disampaikan kepada siswanya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini otomatis. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain kita memiliki laporan per peserta, di sini juga akan dianalisis Bapak Ibu dalam bentuk sosiogram seperti ini. Jadi semuanya petanya terlihat di sini. Saya menjadi korban dari siapa dan saya sebagai pelaku dari siapa Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini adalah korban namanya Vera, ya, nomor 2 Desi, nomor 3 Azza. Kalau di sebelah kanan ini saya sebagai pelaku. Bapak Ibu langsung terlihat seperti ini sebenarnya ya. Oh ya, ini korbannya si ini dan ini jadi pelakunya berapa orang. Dan ini bisa kita pilah-pilah. Misalkan saya hanya butuh yang verbal saja, yang ringan, maka nanti tampilannya seperti ini. Ini pelakunya, Ibu Vera ini jadi korban dari Ibu Desi untuk yang verbal ya. Kemudian yang nomor 2 ini Ibu Desi menjadi korban dari Ibu Septi ya. Ini dalam bentuk sosiogramnya. Kemudian untuk bagian fisiknya langsung terlihat, nanti ini akan berubah-ubah secara otomatis.
ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya di sini akan langsung terlihat analisisnya untuk kategori verbal yang pelaku tertinggi ini adalah Azafara Akila, ya. Langsung terlihat khusus untuk yang verbal ini 7 aduan. Kemudian untuk yang fisik Nurin Zuhro ya, seperti itu misalkan ya. Jadi kita akan tahu analisisnya dari setiap perundungan yang terjadi. Berapa aduan ada? 4 aduan seperti itu. Untuk yang sosial eh, ini ada 5 orang karena jumlahnya bareng-bareng 3 aduan, yaitu Desi, Azafaro Akila, Iskiyuni Parmanti, Titi Nurdiati. Jadi langsung terlihat Bapak Ibu. Kalau digabung semuanya dari semua aduan itu yang tertinggi adalah ini ya, Azafahira Akila dan Nurin Zuhra 2 orang. Ini 13 aduan ya seperti itu. Kemudian yang saling mengadukan langsung terlihat Bapak Ibu. Vera Nurin, Vera dan Nurin Zuro ini saling mengadukan. Saya merasa dirundung. Boleh jadi siswa itu lagi bertengkar, mereka sama-sama merasa jadi korban perundungan. Padahal mereka juga selain sebagai korban juga sebagai pelaku. Kenapa? Karena mereka membalasnya. Mereka juga melakukan perundungan seperti itu. Kemudian di sini yang tidak diadukan sama sekali, Husnia, Farida Nur Fadilatin, dan lain-lain, ini terlihat ya. Wah, ini anak yang baik-baik saja terhindar dari berbagai masalah lingkungan sosial, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk dalam sosiogram. Jadi Bapak Ibu kalau bisa membaca datanya, ini sangat menarik sekali. Dan kemudian di sini juga ada analisis lainnya, yaitu dalam bentuk matriks ya. Kalau mau melihat, jadi terlihat di sini, saya Vera dirundung oleh siapa saja, ini kelihatan. Saya Desi dirundung oleh siapa saja. Saya sebagai Erninda Maisaro dirundung oleh siapa saja. Dan ini tinggal misalkan saya hanya perlu data dari yang verbal saja, maka akan seperti ini tampilannya. Butuh data perundungan matrik dari yang fisik saja misalkan cukup kita ubah yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Ini dalam bentuk matriksnya Bapak Ibu. Jadi misalkan juga melakukan penelitian tindakan kelas ini juga sangat bisa ya, bisa sekali. Dan ini terlihat jumlah perundungan yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi langsung terlihat jumlah verbal ini ternyata paling banyak ya, perundungannya 39. Kemudian indeksnya, nah ini indeks terlihat perseorangan, ini khusus fisik. Kalau kita total semua dari seluruh peserta itu perundungannya seperti ini, langsung terlihat jumlah perundungan yang didapat ya, laporan perundungan yang didapat oleh kita. Dan di sini Bapak Ibu juga ada eh, tertinggi ya. Nanti akan ada ranking atau peringkat ya, tapi ini tidak perlu dibagikan kepada siswanya. Siswa yang paling banyak mendapatkan laporan aduan sebagai perundung siapa? Nanti di sini terlihat ya, Ibu Azafara Akila ya. Enggak, ini Ibu hanya sebagai game saja di webinar ini, tapi nanti kalau di kelas kita praktekkan, ini akan menjadi mungkin sebagai apa istilahnya langkah awal kita dalam memberi pelajaran kepada siswa kita bahwa hal-hal kecil yang kita anggap biasa itu ternyata termasuk perundungan dan itu bisa dilaporkan oleh siswa kita yang lain seperti itu. Oke, jadi itu analisis yang bisa kita dapat dari angket yang tadi kayaknya kelihatannya sederhana, tapi nanti analisisnya itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita tahu ini semua apa yang harus kita lakukan. Oh ya, ini kalau nanti misalkan dicetak tadi per peserta, di print, dibuat laporan bisa ya Bapak Ibu, bisa dilaporkan kepada kepala sekolah, misalkan sebagai deteksi dini dan alat edukasi untuk siswa. Nah, ini deteksi dininya. Kemudian bagaimana alat edukasinya? Alat edukasinya di sini juga ada konsepnya Bapak Ibu. Jadi ini perlu disampaikan juga kepada siswa bahwa apa saja yang termasuk perundungan, yaitu verbal, fisik, sosial, serta cyber apa saja. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dengan perundungan itu ada korban, ada pelaku, dan yang terakhir adalah saksi, Bapak Ibu. Jadi ada saksi itu memang tidak mau melapor ya.
alasannya apa itu kita harus tahu. Semuanya bisa dibaca di sini ya. Kemudian korban itu kenapa saya kok menjadi korban? Nanti ini bisa di-print, bisa ditempel-tempel di sekolah sebagai pembelajaran kepada siswa. Kenapa saya menjadi korban perundungan? Itu biasanya siswa yang dianggap berbeda, baik itu secara fisik maupun kebiasaan. Misalkan terlalu kulus, terlalu gemuk, atau logat bicara yang berbeda, Bapak Ibu. Dan lain-lain, ini banyak sekali ya. Tidak perlu kita bahas lah kayak gini-gini. Kemudian jika aku mengalami perundungan, apa yang harus aku lakukan? Ini ada tipsnya. Kemudian respon sebagai korban itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu. Itu ada 3 macam kalau siswa kita menjadi korban perundungan. Yang pertama dia akan fight, yaitu langsung membalas. Artinya dia akan juga menjadi perundung juga ya. Kemudian yang kedua, dia akan flight atau melarikan diri. Nah, ini dia anaknya merasa sakit hati namun cenderung untuk melarikan diri atau melakukan hal-hal yang eh, negatif atau positif ya. Positifnya kalau dia eh, nanti belajar bela diri, musik, bermain musik, melukis, main gitar dan lain-lain. Negatifnya biasanya lari ke narkoba, minuman keras, gawe online, online game, pornografi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah freeze. Ini yang dilakukan oleh siswa kita, itu merasa tidak berdaya atau ketakutan. Mereka akan kehilangan motivasi hidup dan lain-lain dan merasa tertekan ya. Jadi Bapak Ibu, untuk penanganan siswa yang jadi korban itu ada tiga analisis dulu. Jadi kita harus tahu apa yang mereka lakukan dan nanti penanganannya akan berbeda-beda ya. Kemudian mengapa korban perundungan jarang melapor? Itu ada alasannya ya. Ya, karena yang pertama takut menghadapi resiko bila ia akan semakin diintimidasi oleh pelaku. Kemudian korban terbenam dalam emosi negatif, ya, seperti takut, sedih, kecewa. Dan yang ketiga, ia ragu bahwa orang yang dilaporkannya akan mampu menolongnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sebagai guru BK atau kepala sekolah itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa yang mau melaporkan. Kalau saya melaporkan pasti ditanggapi ya, tidak diabaikan seperti itu. Kemudian sebagai pelaku, mengapa saya menjadi pelaku? Ini banyak alasannya Bapak Ibu. Yang paling sering adalah yang pertama, menuduh temannya itu bersalah, ya. Teman saya itu bersalah. Kemudian pasti dia akan dirundung. Kemudian meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ini cuma kita ini lihat dulu analisisnya. Potensinya aku menjadi perundung. Ini ada pertanyaan tadi, evaluasi diri. Kemudian cara menghentikan jika aku menjadi perundung ya. Ini kemudian saksi. Sebab saya sebagai saksi tidak melaporkan perundungan. Kenapa? Yang pertama, eh, kenapa misalkan saya sebagai saksi perundungan, saya tidak melaporkan kejadian perundungan beberapa sebab. Salah satunya yaitu pelaku adalah temannya. Kemudian menganggap ini bukan masalahnya, bukan urusan saya. Kemudian menganggap korban pantas untuk mendapatkan perundungan. Yang D, takut menjadi korban berikutnya. Dan yang E, itu tidak ingin terlibat dalam posisi perundungan itu ya. Jadi menjadi abstander semuanya ini terkait sama siswa Bapak Ibu. Kemudian bagaimana upaya pencegahannya, Bapak Ibu? Upaya pencegahannya ini harus bareng-bareng, Bapak Ibu, dilakukan dalam skala sekolah, bukan skala kelas per kelas atau satu orang saja. Ini harus dilakukan banyak banyak pihak. Yang pertama, upaya pencegahan oleh sekolah, ya, Bapak Ibu, yaitu harus eh, perlu adanya layanan pengaduan, ya. Mengapa Bapak Ibu perlu mengadakan upaya pencegahan oleh sekolah, Bapak Ibu? Karena eh, sangat mungkin sekali, misalkan ada seorang siswa itu menjadi korban perundungan, kemudian orang tuanya tidak terima, dan mereka bisa menuntut sekolah, Bapak Ibu. Kalau sekolah tidak melakukan upaya-upaya pencegahan perundungan, ya seperti itu. Upaya-upayanya salah satunya ya ini. Kemudian bekerja sama dan berkomunikasi aktif antar siswa, kemudian kebijakan anti perundungan yang dibuat bersama-sama dengan siswa. Ada aturan tata tertib dan aturan terkait dengan perundungan ya. Kemudian memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban.
Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif ya. Jadi memang zaman sekarang itu sudah tidak seperti zaman kita dulu Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa agak beling, agak nakal itu dilempar sama guru pakai apa? eh, Penghapus itu hal yang biasa zaman kita dulu waktu sekolah ya. Tapi zaman sekarang itu ternyata termasuk perundungan ya Bapak Ibu. Makanya ada banyak orang-orang sudah berani melakukan hal-hal gimana? Apa? Berani melaporkan yang seperti seperti itu. Ya. Kemudian program anti perundungan di satuan pendidikan melibatkan semua pihak dan yang terakhir memastikan sarana dan prasarana di sekolah tidak mendorong siswa berperilaku melakukan perundungan. Jadi lingkungannya ini harus mendukung semuanya Bapak Ibu, bukan sekedar kita saja yang melakukan tindak perundungan. Kemudian upaya pencegahan oleh siswa dan upaya pencegahan oleh keluarga, oleh masyarakat dan oleh pemerintah pusat. Nah, ini ya. Jadi semuanya berupaya bareng-bareng. Kemudian yang terakhir ini mana tadi? Teknis pelaksanaannya Bapak Ibu ini bisa dicatat nanti ya. Jadi sekolah tadi melakukan mekanisme pengaduannya bagaimana, kemudian ini perlu ditampilkan juga Bapak Ibu kepada siswa bahwa ada undang-undangnya loh bahwa melakukan perundungan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, dan ancamannya apa, hukumannya apa kalau melakukan perundungan seperti itu ya. Ini salah satu usaha sekolah nanti dalam apa namanya? Memberikan edukasi kepada siswa. Kemudian mekanisme penanganan kasus, jadi ini juga eh, terlihat ya. Ini dari Diknas ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau baca-baca ini semuanya dari Diknas, sudah ada mekanismenya, alurnya. Dan yang terakhir ini penanganan dan sanksi Bapak Ibu. Jadi misalkan kita sebagai guru BK dan juga kepala sekolah ya, kalau misalkan terjadi perundungan, baik itu perundungan kelas ringan sampai kelas berat, pastikan kita tidak melibatkan orang pihak luar ya. Pastikan semuanya bisa ditangani oleh guru BK dan sekolah ya. Jangan sampai melibatkan pihak luar. Jangan sampai ada polisi di dalam lingkungan sekolah kita. Semuanya harus bisa ditangani oleh sekolah. Kemudian kita lihat ini sesuai dengan pasal 11 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yaitu ada teguran lisan, teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif. Ya, teguran lisan ini diberikan apabila perundungan itu berupa perundungan verbal, perundungan ringan, hinaan, makian, kata-kata melecehkan dan lain-lain ya. Kemudian teguran lisan ini eh, bersifat santun ya. Pastikan teguran lisannya ini bersifat santun dengan mempertimbangkan eh, pelaku akan jera seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah teguran tertulis. Ini apabila teguran apa perundungannya tingkatannya sudah menengah hingga eh, tingkat tinggi ya. Dan yang lain adalah sanksi lain yang bersifat edukatif, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri ya teknis pelaksanaan evaluasi dan pembelajaran perundungan di lingkungan sekolah kita ya. Jadi selain deteksi dini, kita perlu melakukan edukasi kepada siswa kita seperti itu. Oke, Bapak Ibu, eh, ini nanti yang lain-lain saya kira hal yang biasa saja ya. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai sini ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika ada komplain dari wali murid karena kurangnya kesadaran? Ya, tadi ya, ini jawabannya sudah dijawab. Kita perlu melakukan gerakan strategis selain melakukan deteksi dini dan edukasi kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, pastikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya perundungan. Ini eh, kesadaran dari segala pihak sekolah ya. Jiwa yang sehat tanpa bullying. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, kapan sekolah kita akan menjadi sekolah yang bebas dari perundungan Bapak Ibu? Dan kapan mau dijalankan sekolah kita ya?
kapan mau dijalankan di sekolah kita. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang tadi itu bukan alat laporan perundungannya, tapi alat deteksi dini keberadaan perundungan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita seperti itu. Ya, untuk alat pelaporan Bapak Ibu bisa buat sendiri nanti pakai Google Form. Jadi di sini sudah ada template-nya ya, Google Form-nya di aplikasi. Eh, di mana ya? Di sini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau tadi kan pertanyaan-pertanyaan angket itu hanya alat deteksi dini. Itu sebagai alat penekanan kepada siswa bahwa pentingnya kita memahami perundungan dan juga masalahnya dan juga apa efek dari perundungan itu sendiri. Nah, untuk misalkan saluran laporan untuk siswa, laporan perundungan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Form itu yang sudah kita bantu buatkan di aplikasi. Bisa juga menggunakan WA Group ya Bapak Ibu, WA bisnis ya, WA bisnis. Jadi WA bisnis itu ada namanya Salam fitur bisnis. Jadi kalau kita klik nanti langsung bisa keluar. Silahkan sebutkan nama apa kejadiannya, semuanya kasusnya seperti apa ya, seperti itu. Nah untuk pelaporan perundungan kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan sekolah juga memiliki saluran bagi siswa untuk melaporkan apabila dia mengalami perundungan. Syukur-syukur Bapak Ibu menyiapkan satu HP khusus bagi guru BK ya. Misalkan silakan anak-anak yang mengalami perundungan lapor ke nomor WA Ibu ya seperti itu. Nanti mereka bisa melaporkan. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih ya. Kejadiannya kapan bla 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 seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau lebih 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 rapi bisa menggunakan ini. Tapi lebih gampang juga menggunakan WA ya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah apa pemaparan saya tentang aplikasi Nobul, yaitu aplikasi deteksi dini dan edukasi untuk perundungan. Langsung saja, mungkin ini pertama kali ya Bapak Ibu melihat yang seperti ini. Langsung saja kita buka diskusi langsung, Bapak Ibu silakan langsung dibuka mic-nya, langsung kita diskusi tanya jawab ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, silakan Bapak Sugardi. Terima kasih Pak. Terkait perundungan itu pilar utama untuk menghindari Bapak-bapak guru-guru ya. itu langkah utama yang paling urgent itu apa Pak? Itu aja dulu. Terima kasih. Ya, Ya dapat eh, terus. baik, mohon maaf saya mute dulu ya. Jadi langkah utama ini bebas Bapak Ibu mau mulai dari mana Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu langsung menggunakan 1 jam kelas khusus menjelaskan perundungan itu bisa. Tapi kalau di sini kami mencoba untuk memberikan alat deteksi dini. Ya, mohon ini di mute. Ya, mohon maaf ini suaranya suara HP saya. Ya, mohon ini suaranya siapa ya? Seperti ini, kemudian kita sampaikan ke siswa hasilnya seperti ini. Jadi, selain kalian itu menjadi, misalkan ngomong ke siswa ya, jadi selain kalian juga sebagai korban, kalian juga berpotensi sebagai pelaku perundung. Kenapa? Karena ternyata hal-hal sepele yang menjadi kebiasaan kita itu juga termasuk bagian dari perundungan. Itu misalkan ya, itu tekanannya seperti itu. Itu akan menjadi tekanan khusus bagi siswa, Bapak. Nah, setelah itu mereka akan kita masukkan bahwa perundungan tuh gini 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 dan ada aturannya semuanya jenis-jenisnya kita sampaikan itu saya kira akan lebih masuk kepada mereka Bapak Ibu. Kalau kita memang benar-benar melihat ya, melihat ke luar negeri ya, terutama di Eropa ya, di Eropa itu tidak ada tidak ada orang yang berani gini kalau kita ke Bali aja.
tidak ada orang Eropa yang berani menyebut kita dengan sebutan terkait sama fisik ini. Hei kamu, eh, hei kamu yang kurus nih. Nggak pernah, mereka nggak akan berani bilang seperti itu. Karena mereka tahu itu juga termasuk perundungan ya. Memang benar, mereka sangat-sangat takut sekali untuk apa ya, berkomunikasi dengan orang lain karena khawatir itu terjadi perundungan seperti itu ya. Mereka sangat menjaga menjaga etika seperti itu. Beda dengan kita ya, lingkungan kita mungkin karena sejak kecil itu sudah terjadi seperti itu. Dan untuk langkah awalnya bebas Bapak Ibu mau menggunakan kelas khusus pakai pelajaran klasikal ya. Kita datang ke kelas kemudian menyampaikan ini juga bisa. Tapi eh, 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 banyak banyak sekali apa namanya? Banyak sekali kita sampaikan tentang perundangan seperti itu bagi siswa masuk telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sampaikan data-data seperti ini itu boleh jadi itu lebih masuk ke dalam pikiran siswa kita. Ya, demikian Bapak. Monggo yang lain kalau mau diskusi langsung saja dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bapak. Silakan. Mohon izin. Jadi untuk mengatasi anak-anak, misalnya deteksi dini Pak ya, namanya anak itu kan kadang-kadang malu, takut untuk apa namanya, untuk apa ya, mengungkapkan bahwa dirinya kena bullying. Itu gimana Pak ya cara terbaik apa kita lakukan apa dulu pertamanya? Karena mungkin anak yang merasa dibully ini agak takut atau gimana. Terima kasih. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya cara terbaik itu memang melakukan deteksi dini Bapak Ibu. Kalau kita hanya tanya itu tidak akan menjawab. Hei, siapa di antara kalian yang kena bully? Itu tidak akan menjawab Bapak Ibu. Tapi kalau kita paksa untuk mengisi seperti ini dengan jaminan kerahasiaan data Anda akan terjamin, itu mereka akan keluar nanti sedikit ya secara tidak sengaja. Baik itu dari sisi dia sebagai korban dengan menunjuk nama teman atau dia sebagai pelaku. Makanya itu pentingnya alat deteksi dini ini. Nanti kita akan menemukan sesuatu yang tidak biasa, Bapak Ibu. Menemukan pola-pola interaksi sosial yang memang benar-benar yang menurut kita baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Maka itu pentingnya alat deteksi dini ini. Ya, demikian Bapak. Ini salah satu cara untuk mencari tahu siswa kita itu mendapatkan perundungan atau tidak. Jadi setelah mendapatkan ini pastikan nanti Bapak Ibu juga menampilkan alasan-alasannya dan pastikan Saya, Anda Pak. memberikan jaminan bahwa kerahasiaan data ini tidak akan disampaikan ke orang lain. Ya, ini salah satu caranya saja. Oke, saya Pak. Saya, Ibu, Pak, bisa. monggo-monggo silakan. Saya Ibu Maria Lewar. Oke, Ibu Maria silakan Ibu. Tadi kan dikatakan bahwa sebelum kita melakukan penjaringan. Penjaringan, apakah itu termasuk bully atau tidak? Dikatakan bahwa bully itu dilakukan beberapa kali, isinya beberapa kali tindakan bully itu dinyatakan bully. Kira-kira kalau dilihat ini faktornya kira-kira berapa kali itu batasnya sampai berapa kali sih? Karena kan bully kalau dia itu kalau hanya hanya sekedar main gila atau apa atau yang benar-benar bully itu kita nyatakan itu batasnya berapa kali minimal begitu Pak? Ya, sebenarnya itu satu kali pun sudah termasuk bullying Bapak Ibu. Banyak kasus kalau kita lihat di TV itu yang terbaru Mario Dandi itu ya kalau nggak salah yang lagi viral itu kemarin dia kan memukul si itu korbannya itu sampai pingsan itu kan satu kali itu sudah termasuk bully tapi yang tingkat tinggi ya. Jadi sebenarnya satu kali pun itu termasuk bully tapi kecenderungannya bullying itu akan terjadi terus-menerus berulang-ulang sampai ada yang menyetopnya seperti itu. Jadi ada siswa yang memiliki kekuasaan atau kekuatan terus akan menindas yang lemah itu akan terjadi berulang-ulang. Satu kali itu sudah disebut bullying dan itu akan terus terjadi eh, terus-menerus ya Bapak Ibu selama kita tidak mau menyetopnya. Demikian Ibu.
nggak perlu menunggu terjadi berkali-kali, satu kali itu kita harus stop. Bahkan kalau perlu itu dicegah, dideteksi dini dulu, kemudian kita stop semuanya, kita bareng-bareng bikin aturan bareng-bareng sama siswa, dilibatkan bahwa ini termasuk bullying. Seperti itu. Ya, demikian Ibu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Ya, Oke, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Monggo, silakan. Saya, Pak. Eh, silakan. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan tentang aplikasinya, Pak. Ini aplikasi Almas kemarin udah saya beli tentang sosiometri juga. Jadi ini sangat-sangat membantu. Jadi yang perlu saya tanyakan, Pak, kalau contohnya orang yang melakukan bullying itu di luar sekolah, maksudnya bukan anak sekolah. Nah, jadi apa memang bisa masuk ke aplikasi juga itu, Pak? Atau hanya siswa yang dalam kelas itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, jika seandainya teman-teman yang melakukan bullying itu lebih dari satu, apa memang bisa direkap oleh aplikasi atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih apresiasinya Ibu. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, ini bukan aplikasi pelaporan Bapak Ibu. Nanti juga kita sediakan format pelaporan ini hanya deteksi dini. Deteksi dini ini kejadiannya bullying bisa terjadi 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, tapi mereka perlu kita korek-korek masalahnya, kemudian kita apa? Kemudian kita sampaikan ke mereka bahwa kita harus berani speak up kalau terjadi bullying. Kita juga sediakan nanti form Google Form-nya untuk pelaporan. Nah, untuk pelaporan itu bebas. Nanti kita dapat bullying dari kelas lain, kita dapat bullying dari orang luar, itu silahkan. Dan itu laporannya harus masuk ke guru BK ya. Jangan sampai masuk ke polisi ya. Laporan itu harus bisa ditangani selesai di tingkat guru BK. Jangan sampai ke pihak luar, melibatkan pihak luar ya. Karena tanggung jawab kita adalah memperbaiki siswa kita yang menjadi pelaku, itu adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai siswa kita jadi pelaku, kita ikut-ikutan malah mengarahkan dia, menjerumuskan dia, diserahkan ke pihak lain. Jangan sampai, karena tugas guru BK adalah memperbaiki siswa yang seperti itu menjadi lebih baik. Nah, ini aplikasinya deteksi dini ya, Bapak Ibu. Untuk form bullyingnya nanti gampang Bapak Ibu bisa buat sendiri pakai Google Form atau pakai menggunakan jaringan dari aplikasi ini ya. Seperti itu. Dari saya, Pak. Ya, demikian. Monggo. Dari saya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ya, Rohim. ya, Waalaikumsalam. terima kasih sebelumnya, Pak, udah dikasih kesempatan. Ini terkait tentang masalah bullying di sekolah, kami juga mengalami hal seperti itu. Cuma yang tadi Bapak sampaikan itu kan arahnya ke siswa. Sekarang pertanyaan saya, kadang guru juga kena, Pak, kena bullying. Ya. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman tidak seperti dulu saya waktu sekolah. Siswa itu benar-benar hormat kepada guru. Tapi sekarang Ya. malah terbalik ini. Nah, ini bagaimana solusinya ketika seorang guru itu, apalagi ya maaf nih Pak, sering terjadi itu pada guru perempuan yang sering kadang siswa itu ya mungkin dia bercanda atau apa gimana, tapi kan arahnya ke sana. Nah, ini bagaimana solusinya supaya tidak terjadi pada guru? Kalau tadi kan siswa, sekarang ke gurunya, Pak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada banyak cara ya Bapak untuk menghadapi itu semua. Salah satunya ini adalah kita membuat aturan secara bersama-sama dan itu ditegakkan di sekolah kita. Jadi membuat membuat ini namanya upaya pencegahan dan undang-undang peraturan di sekolah itu harus bareng-bareng Bapak Ibu. Kita melibatkan siswa, diajak rapat bareng-bareng. Oke, kita sama-sama menjadikan sekolah kita bebas bullying ya, seperti itu. Yang pertama adanya layanan pengaduan perundungan, kemudian adanya ancaman dan sanksi ya, seperti itu bareng-bareng. Jadi setelah mereka tahu, merasa bahwa ini undang-undang dibuat bersama-sama,
nanti kalau ada yang mau mencoba melanggar, mencoba iseng-iseng menggoda gurunya seperti itu akan dihukum oleh teman-temannya Bapak Ibu. Itu secara otomatis lingkungannya apabila sudah mendukung, saya yakin ya, dia misalkan menggoda ibu gurunya, itu teman-temannya yang akan menghukum duluan sebelum sampai ke telinga guru BK seperti itu ya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi mekanisme ini semuanya harus ada kita tempelkan dan ini ditandatangani bareng-bareng oleh siswa. Bahkan kalau perlu buat semacam apa tanda tangan bersama seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu upaya dan semuanya itu bebas tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Yang pasti yang penting Bapak Ibu ini benar-benar ya dilakukan segala upaya bersama-sama seluruh pihak sekolah. Kalau banyak orang yang sudah setuju dengan menjadikan sekolah kita itu anti bullying, anti perundungan, maka hukuman sosial akan berlaku Bapak Ibu. Tidak sampai hukuman ini, tidak ada sampai sanksi ini, mereka akan dikucilkan orang-orang yang melakukan perundungan. Dan mungkin merasa malu ya seperti itu, melakukan perundungan walaupun itu perundungan yang tingkat ringan sekalipun. Seperti mengolok-ngolok, menyebut penyebutan yang kurang baik terhadap orang lain. Itu akan 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 ada hukuman sosial secara otomatis. Ya, demikian Bapak. Pak, tanya dong Pak. Oke, monggo. Bapak ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Izin Baik, bertanya, Ya. Pak. Pak Monggo Nunung silakan. Pak. Satu lagi, Pak, izin bertanya Oke, ya. monggo dua ya. Oke, silakan. Monggo. Saya ya. Ya, talen ya. Pertanyaannya Pak. Monggo silakan Satu. Bapak. Saya ya Pak, mohon maaf yang lain. Ada pertanyaan gini Pak. Pertama, apakah menjadi delik aduan pembulian untuk kasus yang berikut? Biasalah, atau mungkin tidak biasa adalah di satu sekolah itu kan kalau sudah di ruang guru tuh kadang-kadang kan ngobrolin siswi A, siswa B gitu loh Pak. Oh ibu ngajar ya, oh bapak ngajar. Sehingga tendensius kepada salah satu siswa atau siswi. Sehingga akhirnya dari obrolan itu ada guru yang atau beberapa guru yang akhirnya berpikir negatif terhadap siswa tersebut. Apakah itu masuk pembulian? Yang pertama. Yang kedua, fenomena memasukkan anak ke sekolah negeri itu kan sudah menjadi rahasia umum gitu loh Pak. Karena mungkin sekolah negeri gratis sehingga orang tuanya memaksakan anaknya dengan cara tertentu untuk masuk ke sekolah itu. Apa itu bisa masuk ke delik pembulian Pak? Terima kasih Pak. Dari Pak Nunung, SMK Negeri 5, Tangerang Selatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya ini sangat ini ya abu-abu ini. Baik, yang pertama misalkan ada ini ya, apa? Ada guru berbicara tentang siswanya, terus itu bisa bikin efek negatif kepada guru lain. Jadi yang dimaksud pembulian itu sebenarnya apapun yang merugikan si korban. Misalkan itu merugikan si korban dan si korban tahu, itu bisa melaporkan sebenarnya. Apapun itu. Jadi kuncinya kalau korban dikatai jadi omongan tapi dia merasa tidak dirugikan, itu tidak dianggap pembulian juga tidak ada masalah. Tapi kalau si korban itu merasa saya menjadi tertekan gara-gara omongannya si guru A ke guru B, akhirnya guru-guru lain menjadikan saya negatif, itu sebenarnya termasuk pembulian Bapak Ibu. Sebenarnya ya, tapi itu tingkatannya tingkatan ringan, verbal saja. Demikian. Nah, kemudian yang kedua, tadi mohon maaf saya kok kurang paham ya. Jadi maksudnya apakah kalau tidak masuk negeri itu termasuk pembulian gitu ya? Bukan Pak. Nah, gimana? Artinya kan menjadi rahasia umum untuk SMK atau SMA atau tingkatan yang lain yang sekolah negeri gitu loh Pak. Itu kan mungkin kejadian umum di seluruh ketika PPDB itu kan ada anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya dengan cara-cara tertentu untuk masuk ke sekolah negeri itu. Nah, apakah kemudian kebanyakan dari kasus itu anak tidak setuju karena dipaksa untuk masuk karena mungkin orang tuanya pikir negeri itu kan maafkan gratis, tidak bayaran. Apakah itu bisa
dilaporkan atau bisa dianggap sebagai satu pembulian terhadap anak, bahkan anak kandungnya sendiri gitu. Makasih, Pak. Ya, kalau untuk ranah dalam lingkup keluarga itu tidak bisa disebut pembulian. Tapi kalau dalam ranah eh, luar ya, ini susah ini Bapak. Cara saya juga susah jawabnya ya. Tapi kalau itu dalam ranah sebenarnya secara umum itu termasuk pembulian. Kenapa? Karena itu sebuah pemaksaan ya. Tapi dalam lingkup keluarga itu segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan istilah tanda petik kekeluargaan seperti Bapak Ibu. Dan ini memang benar-benar keluarganya sendiri. Mau dituntut juga bagaimana karena itu orang tuanya sendiri. Tapi secara ranah pengertian dan juga ranah hukum itu sebenarnya pembulian. Ya. Kenapa kok disebut pembulian? Ya, disebut pembulian karena si anak merasa tertekan. Salah satu efek. Jadi, apapun itu yang bisa menyebabkan anak itu tertekan, efek negatif itu sebenarnya termasuk pembulian. Makanya di luar negeri itu banyak sekali anak-anak usia setelah lulus SMA mereka kabur dari orang tua dan orang tua tidak berhak untuk apa ya? Memanggil lagi anaknya seperti itu. Jadi setelah usia 18 tahun, mereka bebas menentukan sikap sendiri. Dan itu rata-rata kebanyakan karena mereka tidak mau diatur oleh orang tuanya. Dan itu memang nanti efeknya secara luas ini sangat besar sekali ya bagi budaya kita seperti itu. Jadi kalau di luar negeri, anak yang sudah usia lebih dari 18 tahun, kemudian dia pindah rumah, kabur dari rumah, kemudian orang tuanya memaksa, itu kalau anaknya melaporkan polisi, itu orang tuanya kena ya seperti itu. Itu yang terjadi, kebebasannya sampai segitunya. Nah, itu nanti kalau kita memang melaksanakan ini, tapi undang-undang kita nggak sampai seperti itu ya. Jadi orang merasa nggak nyaman saja, misalkan tetangga kita pakai sound keras-keras, ada pesta, itu bisa lapor polisi, itu bisa dibubarkan Bapak Ibu. Standarnya tuh seperti itu. Tapi itu masih belum ada di budaya kita. Nah, kalau kembali lagi ke tadi, orang tua memaksa anaknya masuk ke sana. Sebenarnya secara umum anaknya itu mengalami perundungan. Ya, secara pengertian perundungan. Tapi secara etika keluarga, orang tua itu memiliki hak kepada anak sebelum anaknya berusia 18 tahun. Demikian. Jadi hukumnya itu tidak bisa seandainya dikembalikan lagi ke aturan hukum. Tapi secara pengertian itu termasuk perundungan. Ya, demikian Bapak. Monggo, Ini Pak, ada kita saling, monggo silakan. yang terakhir Pak. Ya, sebentar. Yang terakhir Pak, aplikasi yang Bapak saya Ibu. tanya Pak. Oke. Bapak Ibu nanti misalkan ada masukan saran, monggo kita diskusi aja santai-santai aja ya, ngomong kita bareng-bareng ya. Ya. Ya, saya ini Pak Monggo yang terakhir silakan. ini Pak ya. Monggo Nah, Ibu Dewi silakan. Saya terakhir ya Pak. Pertanyaan saya Pak, kan sesuai dengan aplikasi yang Bapak jelaskan tadi, nama-nama yang dirundu dan yang merundu itu satu kelas, ya kan? Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kalau contohnya yang merundu atau yang dirundu itu beda kelas? Karena dalam aplikasi kan yang tadi hanya satu ruang dalam satu ruang atau satu kelas. Nah, sedangkan kalau contohnya yang merundu itu kelas yang lain, bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi Ibu, perundungan itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu perundungan yang sudah terjadi dulu-dulu ya. Sudah terjadi dulu-dulu. Yang kedua adalah perundungan yang live yang sedang terjadi. Nah, yang ini aplikasi ini adalah alat deteksi dini yang mencoba memahami kita ya, mengajarkan kita kepada siswa bahwa dulu-dulu saya pernah melakukan ini. Ya, dulu-dulu saya pernah melakukan ini di teman kelas saya. Kenapa ini hanya khusus untuk satu kelompok sosial? Karena ini berbasis sosiometri. Nah, untuk perundungan yang benar-benar itu perundungan terjadi kemarin, terjadi minggu lalu, itu kita menggunakan langsung form bagian di sini ya, formnya laporan online ya. Jadi bentuknya bukan deteksi dini lagi, tapi itu berbentuk laporan. Ya, Ibu. Ini laporan nanti ini bisa dari kelas lain, bisa dari pihak lain, bisa dari orang luar, bisa dari masyarakat. Ya, semuanya bisa melaporkan dan pastikan laporan ini masuk ke guru BK. Ya. Jadi beda antara deteksi dini dengan laporan perundungan yang sedang live sedang terjadi seperti itu.
Demikian Ibu ya. Jadi ini aplikasinya bukan aplikasi pelaporan ya, beda. Tapi ada juga kami sediakan di dalamnya aplikasi ini, tapi tidak masuk ke aplikasinya. Ini laporannya. Sebenarnya untuk laporannya, Ibu bisa menggunakan WA langsung. Silakan nomor hubungi Ibu, nomor nomor WA-nya, atau pakai kayak gini, form laporan seperti ini. Silakan melaporkan, misalkan saya yang melaporkan, kemudian apa kejadiannya seperti apa, siapa yang dilaporkan, korbannya siapa, pelakunya siapa, saksinya siapa. Ya, itu namanya form laporan. Ya, demikian Ibu. Jadi yang aplikasi ini adalah deteksi dini untuk pencegahan dan juga untuk alat edukasi siswa. Bahwa ini loh perundungan, ternyata kita juga sering melakukan perundungan secara tidak sadar. Saya sebagai korban, kemudian saya melawan, saya melakukan pembalasan, saya melakukan kepada orang lain, itu termasuk perundungan. Jadi, aplikasi yang saya tampilkan ini adalah aplikasi alat deteksi dini ya, alat deteksi dini dan bahan edukasi untuk siswa kita. Demikian, Ibu. Jadi laporannya ini Pak bentuk aplikasi dia atau bagaimana Pak? Yang satu yang bukan ini, yang satu tadi yang laporan, Kalau bukan. laporan berbentuk Excel biasa, Ibu. Uh, uh. Oh, enggak termasuk dalam aplikasi ini Pak ya? Ada masuk, tapi tidak ditarik ke dalam analisis karena laporan itu tidak bisa dijadikan analisis, Ibu. Laporan itu kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau ini analisis karena ini berbentuk angket ya. Angket Ya. ini beda dengan laporan. Ada di bagian dari aplikasi ini. Oh iya Pak. Oke. Iya. Silakan nanti dipakai dua-duanya. Jadi ada laporan, ada deteksi dini. Silakan melakukan deteksi dini dulu. Nanti setelah itu lakukan edukasi dan yang terakhir adalah lakukan apa namanya ini ya, penyediaan saluran laporan oleh sekolah ya. Jadi 3 langkah: lakukan deteksi dini, kemudian lakukan edukasi, dan yang terakhir lakukan saluran pelaporan yang sangat mudah bagi siswa. Bisa melakukan Google Form melalui WhatsApp ya. Bu, sakit leher leher. Ya, demikian Ibu.